Perkenalkan, nama saya Griffin L dengan NIM C1C021011. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan materi saya berjudul Aspek Keperilakuan dari Komunikasi Informasi Akuntansi. Pengertian dan fungsi komunikasi. Gibson dan kawan-kawan pada tahun 1995 mengatakan bahwa komunikasi berasal dari kata Latin communis yang berarti sama. Hal ini berarti adanya pencarian kesamaan makna atas hal-hal yang dikomunikasikan antara pihak pengirim dengan pihak penerima. Secara terminologi, komunikasi berarti proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang pada orang lain. Dari pengertian tersebut, jelas bahwa komunikasi melibatkan sejumlah orang di mana seseorang menyatakan sesuatu pada orang lain. Komunikasi yang dimaksud di sini adalah komunikasi manusia atau dalam bahasa asing dengan human communication yang sering disebut komunikasi sosial atau social communication. Komunikasi, sebagaimana dijelaskan oleh Robbins dan Timothy pada tahun 2009, memiliki 4 fungsi utama dan kelompok atau organisasi, yaitu pengendalian, motivasi, pengungkapan emosional, dan informasi. Model komunikasi. Oleh karena keragaman perspektif mana komunikasi dapat dipelajari, maka tidak ada satu teori atau sekelompok teori komprehensif menjelaskan komunikasi. Dengan demikian, untuk mengatur beragam teori komunikasi, pembahasan akan dimulai dengan sejumlah model dan proses komunikasi. Hal ini akan mengidentifikasi kategori dari variabel dan hubungan antar variabel tersebut. 1. Model Laswell. Salah satu model paling awal dari komunikasi dikembangkan Harold Laswell meliputi siapa, mengatakan apa, dengan cara apa, kepada siapa, dengan dampak apa. Model tersebut sangat sederhana, tetapi kurang memiliki sejumlah elemen diperlukan untuk memahami proses komunikasi. 2. Model Shannon-Weaver. Model tersebut dikembangkan untuk menjelaskan komunikasi melalui alat perantara seperti telepon atau korespondensi tertentu. Model ini merupakan suatu kemajuan dibandingkan model Laswell karena model tersebut membedakan sumber informasi, pengirim informasi, penerima informasi, dan tujuan. 3. Model SMCR-Berlow. Model ini menyarankan arus informasi satu arah dari satu sumber kepada penerima tanpa umpan balik, dan model ini juga tidak memasukkan konsep gangguan. Akan tetapi, Berlow menspesifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi keberadaan komunikasi dan pada tahap dalam proses dari faktor-faktor tersebut beroperasi. 4. Model Wesley-McLean. Bruce Wesley dan Malcolm McLean pada tahun 1957 mengembangkan satu model untuk riset komunikasi. Model tersebut memiliki sejumlah implikasi penting yang menjelaskan cara-cara di mana individu dan organisasi memutuskan pesan apa yang dikomunikasikan dan bagaimana pesan tersebut dimodifikasi atau dihapus dalam proses tersebut. 5. Model pemusatan komunikasi. Roger dan Kincaid pada tahun 1981 telah mengkritik model terdahulu karena model tersebut mengarah 7 bias dalam komunikasi. Sebagai alternatif model bias tersebut, Roger dan Kincaid menggunakan model pemusatan komunikasi yang tidak mempunyai awal dan akhir. 6. Satu model komunikasi. Model ini terdiri atas 7 bagian, yaitu sumber komunikasi, pengodean, pesan, saluran, penguraian, penerima, dan umpan balik. Sumber mengawali suatu pesan dengan pengodean, suatu pikiran, kondisi yang memengaruhi pengodean pesan, yaitu keterampilan, sikap, pengetahuan, dan sistem sosial budaya. Hal-hal mendasar dalam komunikasi. 1. Arah komunikasi. Komunikasi dapat mengalir secara vertikal atau lateral. Dimensi vertikal dapat dibagi lebih lanjut menjadi komunikasi ke atas dan ke bawah. Komunikasi ke atas merupakan komunikasi mengalir ke suatu tingkatan lebih tinggi dan kelompok organisasi. Sedangkan komunikasi ke bawah merupakan komunikasi mengalir dari satu tingkat dan suatu kelompok atau organisasi ke tingkat lebih rendah. 2. Jaringan formal dan informal. Jaringan komunikasi menetapkan saluran tanpa informasi mengalir. Saluran ini merupakan salah satu dari jenis saluran formal atau informal. 3. Komunikasi non-verbal. Setiap orang yang pernah mengunjungi bar atau klub malam menyadari bahwa komunikasi tidak harus bersifat verbal untuk mengatakan suatu pesan. Sekilas pandang, tatapan, senyuman, kerut dahi, gerakan tubuh yang provokatif, semuanya menghantar makna. 4. Penghalau komunikatif efektif. Penyaringan mengacu pada pengirim yang memanipulasi informasi demikian rupa sehingga tampak menguntungkan di mata penerima. Penentu utama dari penyaringan adalah banyaknya tingkatan dalam suatu organisasi. Semakin banyak tingkat vertikal dan hierarki organisasi, semakin banyak kesempatan penyaringannya. Variabel pengaruh pada komunikasi akuntansi. 1. Sumber. Kredibilitas sumber secara umum diakui bahwa semakin kredibel sumber dari suatu pesan, semakin besar efektivitasnya. Efektivitas biasanya dipahami sebagai perubahan sikap ke arah yang disangka oleh sumber.
Akan tetapi, kredibilitas sumber merupakan suatu karakteristik dari sumber sebagaimana dipandang penerima. 2. Kesamaan antara penerima dan sumber. Komunikasi efektif akan lebih mudah terjadi ketika sumber dan penerima adalah serupa. Tingkat kesamaan atau perbedaan tersebut ditentukan dua faktor, yaitu kesamaan demografi dan kesamaan kognitif. Pesan. Pesan adalah keseluruhan dari apa yang disampaikan komunikator. Pesan seharusnya mempunyai inti pesan atau tema sebagai pengaruh di dalam usaha mencoba mengubah sikap dan tingkah laku komunikan. 4. Organisasi pesan. Para peneliti menyebutkan urutan penyajian mempengaruhi faktor-faktor seperti perhatian, minat, pemahaman, dan ingatan. 5. Perlakuan pesan. Informasi akuntansi sebaiknya berulang. Pengulangan meningkatkan pemahaman atas materi. Retensi meningkat dengan adanya pengulangan atas fakta dan ide yang penting. 6. Saluran. Jalur merupakan alat untuk menyebarkan informasi. Sekarang pada tahun 1973, mengelompokkan atau membedakan saluran berdasarkan 6 dimensi, yaitu panca indera dipengaruhi, pola untuk umpan balik, besar dan kendali penerima, jenis pengodian pesan, kekurangan multiplikatif, dan pelestarian pesan. 7. Penerima. Ketika menganalisis suatu situasi komunikasi, seseorang perlu mempertimbangkan faktor-faktor mengenai penerima seperti latar belakang demografis dan budaya, sikap sebelumnya, pengetahuan, pola perilaku, dan sistem atau lingkungan sosial di mana mereka akan menggunakan informasi tersebut. 8. Analisis penerima. Akuntansi harus menyelidiki penerima yang dimaksudkan, penerima aktual, dan penerima yang potensial sebelum menghasilkan dokumen. 9. Analisis jaringan. Struktur jaringan optimal bervariasi dengan fungsi yang dilakukan oleh kelompok tugas. Umumnya, kelompok terlibat dalam manifestasi tugas produktif akan melaksanakan fungsi mereka paling baik ketika mereka sangat terintegrasi. 10. Umpan balik. Umpan balik merupakan pesan dikirim oleh penerima kepada dalam menanggapi pesan awal. Umpan balik memungkinkan terjadinya pertukaran ide. Masalah-masalah terbaru dalam komunikasi. 1. Pengalaman komunikasi antara pria dan wanita. Tanda menyatakan bahwa komunikasi merupakan tindakan menyimbang kesenyambungan yang mengubah konflik antara keeratan dan ketidakgantungan. Seiring pria mengeluh bahwa wanita terus-menerus membicarakan masa pribadinya, wanita mengkritik pria karena tidak mendengarkan. Apa terjadi adalah bahwa ketika pria mendengar suatu masalah, maka mindset mereka akan tidak tergantungan dan pengendalian sering cepat tegas dengan jalan mengemukakan pemecahan. 2. Komunikasi yang benar secara politis. Kebanyakan orang menyadari secara mendalam mengenai bagaimana pembendaharaan katanya telah dimodifikasi untuk mencerminkan ketepatan atau correctness secara politis. 3. Komunikasi lintas budaya. Komunikasi efektif sulit dilakukan pada kondisi terbaik. Faktor lintas budaya jelas menciptakan potensi masalah komunikasi meningkat. Seorang penulis telah mengidentifikasi 4 masalah spesifik yang dikaitkan dengan kesulitan bahasa dan komunikasi lintas budaya. 4. Komunikasi elektronik. Komunikasi elektronik tidak lagi membuat Anda perlu berada di tempat kerja atau meja. Pager, telepon seluler, dan komunikator pribadi memungkinkan Anda untuk dihubungi bila sedang rapat, beristirahat makan siang, mengunjungi kantor pelanggan lain kota, dan seterusnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.